Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa Adi Husada. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai manajemen suhu tubuh di dalam keperawatan dasar. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh terkait bagaimana manajemen suhu tubuh manusia, perlu kita ketahui bersama bahwa suhu tubuh itu adalah suatu bentuk keseimbangan antara panas yang diproduksi tubuh dengan panas yang hilang dari tubuh. Jenis-jenis suhu tubuh itu ada suhu inti dan juga suhu permukaan. Suhu inti di sini adalah suhu jaringan tubuh bagian dalam seperti kranium, toraks, rongga perut maupun rongga pelvis, dan biasanya pada suhu inti atau core temperature dipertahankan relatif konstan dengan suhu tubuh 37 derajat Celcius. Selain suhu inti, ada suhu permukaan atau surface temperature, yaitu suhu yang terdapat pada kulit, jaringan subkutan, bisa meningkat bahkan menurun sesuai dengan temperatur lingkungan. Suhu ini biasanya dapat berfluktuasi sebesar 20 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Produksi panas. Produksi panas merupakan jadi asal panas pada tubuh manusia merupakan organ yang mampu menghasilkan panas secara mandiri dan tidak tergantung pada suhu lingkungan. Adapun suhu tubuh bisa dihasilkan dari laju metabolisme basal di semua sel tubuh. Kemudian laju cadangan metabolisme yang disebabkan oleh aktivitas otot, termasuk kontraksi otot akibat menggigil. Kemudian metabolisme tambahan akibat hormon, baik itu hormon tiroid atau tiroksin dan sebagian kecil hormon lain, misalkan hormon pertumbuhan, growth hormone. Kemudian dihasilkan dari metabolisme tambahan akibat pengaruh atau simulasi sistem saraf simpatis oleh zat kimia di dalam sel itu sendiri, ataupun pengaruh dari epinefrin, norepinefrin, dan rangsangan simpatis pada sel tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, yang pertama saya sebutkan di sini adalah umur. Setiap umur manusia itu berpengaruh pada suhu tubuh yang dihasilkan. Pada usia bayi, suhu tubuh belum sempurna. Mereka akan mudah mengalami hipotermi, suhu tubuh yang rendah, terutama ketika suhu lingkungan yang dingin atau ketika bayi dimandikan. Itulah sebabnya ketika kita memandikan bayi mesti dilakukan dengan cepat atau jangan terlalu lama. Penting juga untuk menyiapkan minyak hangat dan juga handuk yang kering. Selain itu, bayi yang lahir prematur akan lebih rentan kedinginan dan perlu penghangatan di alat khusus bayi prematur. Suhu tubuh pada orang dewasa dapat dikatakan sempurna. Mereka dapat bertahan dalam suhu lingkungan tertentu. Tetapi orang dewasa juga tidak akan bertahan dalam suhu yang ekstrim. Orang dewasa memerlukan jaket yang tebal atau mantel. Semakin tua umur seseorang, maka metabolisme akan semakin menurun seperti pada lansia. Suhu pada lansia akan lebih rendah dibandingkan orang dewasa. Hal ini terjadi karena kemunduran berbagai fungsi tubuh. Faktor berikutnya adalah exercise atau latihan fisik. Hal ini juga berkaitan jenis kelamin. Mengapa bisa demikian? Jenis kelamin juga dapat mempengaruhi suhu tubuh seseorang karena berdasarkan kegiatan latihan fisik atau exercise yang dilakukan, di mana laki-laki biasanya bekerja lebih berat atau memiliki latihan fisik yang lebih berat daripada wanita. Hal ini membuat peningkatan metabolisme lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan wanita. Selain itu,
kaum wanita mengalami masa ovulasi, di mana pada masa tersebut suhu tubuh akan menurun sebesar 0,2 derajat Celcius dan akan terjadi peningkatan setelah selesai haid atau menstruasi. Biasanya peningkatan suhu tubuh sebesar 0,1 sampai dengan 0,6 derajat Celcius. Faktor yang lain ada hormon, sesuai yang saya kemukakan tadi di awal, bahwa hormon juga mempengaruhi produksi panas. Salah satunya hormon tiroid dan tiroksin tadi ya. Kemudian makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini berkaitan dengan gizi. Karena jenis gizi yang dikonsumsi akan mempengaruhi suhu tubuh setiap orang. Karena metabolisme tubuh ditentukan oleh zat gizi yang dikonsumsi. Misalnya seperti pembentukan sel yang rusak akan memerlukan protein yang tinggi. Semakin cukup protein dalam tubuh, maka metabolisme lebih meningkat dibandingkan dengan seseorang yang kekurangan protein. Selain itu, orang yang sedang puasa akan memiliki suhu tubuh yang lebih rendah. Penurunan ini terjadi karena pada saat puasa, seseorang akan mengurangi kadar makanan dan minuman sehingga akan mengurangi juga metabolisme tubuhnya. Kembali lagi pada aktivitas fisik tadi ya, latihan fisik, bahwa olahraga juga sangat dibutuhkan oleh tiap orang untuk menyehatkan tubuh. Ketika melakukan olahraga atau aktivitas, maka aktivitas tersebut dapat memicu peningkatan metabolisme sehingga dapat membuat suhu tubuh seseorang akan meningkat. Semakin keras olahraga yang dijalani, maka akan terjadi peningkatan suhu tubuh yang lebih tinggi lagi sehingga dapat membakar lemak tubuh. Beberapa peneliti melakukan observasi pada orang yang berolahraga, orang yang telah melakukan lari maraton, lalu dilakukan tes suhu di area rektum, hasilnya menunjukkan bahwa suhu tubuhnya naik menjadi 41 derajat Celcius. Faktor lain yaitu lingkungan. Salah satu faktor yang mempengaruhi suhu tubuh adalah kelembapan udara. Ketika seseorang, yaitu bayi baru lahir, ditempatkan di suhu yang lembab atau ber-AC, maka bayi tersebut akan kehilangan suhu tubuh. Kondisi ini disebut dengan hipotermi. Jika orang dewasa beraktivitas di lingkungan yang suhunya panas, katakanlah gurun pasir, maka peningkatan metabolisme tubuhnya juga akan lebih meningkat dibandingkan beraktivitas di gunung yang sejuk. Oke, itu juga berkaitan dengan waktu ya. Kemudian untuk penyakit juga sama, jelas ketika seseorang mengalami demam itu ya, maka akan terjadi perubahan suhu tubuh di dalam dirinya. Nah, itu ada faktor-faktor lain juga berkaitan juga dengan hormon dan stres yang mendukung. Selanjutnya, jenis kehilangan panas. Jenis kehilangan panas ini ada 4: radiasi, konveksi, konduksi, dan juga evaporasi. Radiasi, pemindahan panas dari permukaan suatu objek ke permukaan lain tanpa adanya kontak. Sementara konveksi, penyebaran panas karena pergeseran antara daerah-daerah yang kepadatannya tidak sama. Contohnya, tubuh pada udara dingin, panas hilang karena menggunakan AC ataupun kipas angin. Kemudian konduksi, pemindahan panas kepada objek lain dengan kontak langsung tanpa gerakan yang jelas. Contohnya, berbaring di lantai yang dingin, kompres dingin. Kemudian evaporasi. Evaporasi adalah penguapan atau kompres hangat. Nah, ini bisa kita terapkan pada kondisi tubuh ketika mengalami panas ya, ketika mengalami demam. Jadi mekanisme kehilangan panas terdiri dari konduksi, konveksi, radiasi, dan juga evaporasi. Berikutnya, jenis demam. Jenis demam di sini ada hiperpireksia, yaitu demam yang tinggi, biasanya lebih dari 41 derajat Celcius. Febris intermittent, demam yang selang-seling ya, maksudnya demamnya itu tidak terus-menerus begitu ya. Sementara febris remittent, demamnya turun naik ya, tiba-tiba dia bisa turun, kemudian di waktu yang sama dia juga bisa naik.
Febris continue ini yang demam terus menerus. Kemudian hipotermi, suhu kurang dari 36 derajat Celcius. Kematian biasanya terjadi apabila suhu terus menurun sampai dengan 34 derajat Celcius. Nah, ini adalah istilah-istilah yang akan sering ditemui di ranah klinik ketika merawat pasien dengan kondisi demam atau febris ya. Selanjutnya adalah pengaturan suhu tubuh. Pengaturan suhu tubuh itu ada dua mekanisme, mekanisme fisiologis dan mekanisme tingkah laku. Mekanisme fisiologis. Jadi kalau kita belajar mekanisme fisiologis itu ada neural control. Neural control Baik, saya lanjutkan. Mekanisme pengaturan suhu tubuh yang pertama adalah mekanisme fisiologis ya. Mekanisme fisiologis di sini berkaitan dengan neural control. Neural control saya uraikan di sini bahwa suhu tubuh manusia tadi ya disampaikan bahwa cenderung berfluktuasi setiap saat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi suhu tubuh manusia. Untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dalam keadaan konstan, diperlukan regulasi suhu tubuh. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik ya, feedback mechanism istilahnya, yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu tubuh di hipotalamus. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, maka tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik ini terjadi bila suhu tubuh inti telah melewati batas toleransi suhu tubuh untuk mempertahankan suhunya, yang disebut titik tetap atau set point. Titik tetap tubuh dipertahankan agar suhu tubuh intinya konstan pada suhu berapa tadi? 37 derajat Celcius. Apabila suhu tubuh meningkat lebih dari titik tetap, maka hipotalamus akan terangsang untuk melakukan serangkaian mekanisme untuk mempertahankan suhu dengan cara menurunkan produksi panas dan meningkatkan pengeluaran panas, sehingga suhu kembali pada titik tetap atau set point tadi, yaitu 37 derajat Celcius. Baik, semoga penjelasan saya bisa dimengerti ya. Jadi pada intinya, mekanisme fisiologis tadi adalah mekanisme umpan balik yang diperankan oleh pengaturan pusat pengaturan suhu tubuh pada hipotalamus. Selanjutnya mekanisme tubuh ketika kehilangan panas. Jadi mekanisme tubuh ketika suhu tubuh meningkat itu ada beberapa hal yang bisa terjadi, yaitu berkeringat dan vasodilatasi pembuluh darah serta menghambat produksi panas atau terjadi penurunan pembentukan panas. Berkeringat di sini ya. Pengeluaran keringat melalui kulit terjadi sebagai efek peningkatan suhu yang melewati batas kritis, yaitu 37 derajat Celcius. Pengeluaran keringat menyebabkan peningkatan pengeluaran panas melalui evaporasi, salah satu jenis kehilangan panas tadi ya, evaporasi. Peningkatan suhu tubuh sebesar 1 derajat Celcius akan menyebabkan pengeluaran keringat yang cukup banyak, sehingga mampu membuang panas tubuh yang dihasilkan dari metabolisme basal 10 kali lebih besar. Pengeluaran keringat merupakan salah satu mekanisme tubuh ketika suhu meningkat melampaui ambang kritis.
Pengeluaran keringat dirangsang oleh pengeluaran impuls di area preoptik anterior hipotalamus melalui saraf simpatis ke seluruh kulit tubuh, kemudian menyebabkan rangsangan pada saraf kolinergik kelenjar keringat yang merangsang produksi keringat, sehingga kelenjar keringat juga dapat mengeluarkan keringat karena rangsangan dari epinefrin dan juga norepinefrin. Selanjutnya adalah dilatasi pembuluh darah. Baik, saya lanjutkan. Kalau tadi kita membahas berkeringat, selanjutnya adalah vasodilatasi. Vasodilatasi pembuluh darah perifer hampir dilakukan pada semua area tubuh. Vasodilatasi ini disebabkan oleh hambatan dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior yang menyebabkan vasokonstriksi, sehingga terjadi vasodilatasi yang kuat pada kulit yang memungkinkan percepatan pemindahan panas dari tubuh ke kulit hingga 8 kali lipat lebih banyak. Nah, itu adalah mekanisme kehilangan panas. Yang terakhir adalah menghambat produksi panas atau penurunan pembentukan panas. Jadi, yang tadi saya sampaikan di sini, bila sel saraf di hipotalamus menjadi panas, panas akan turun. Bila hipotalamus merasakan suhu tubuh turun, maka sinyal menyuruh untuk meningkatkan produksi panas dengan konservasi melalui vasokonstriksi, otot menggigil, dan bulu roma berdiri. Ini adalah salah satu bentuk uraian dari feedback mekanisme tadi ya, mekanisme umpan balik yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Selanjutnya adalah selain mekanisme fisiologis, akan ada mekanisme tingkah laku untuk perubahan panas tadi ya. Jadi ketika terjadi lesi atau trauma pada hipotalamus maupun spinal cord, maka akan terjadi perubahan serius pada kontrol temperatur dengan mekanisme tingkah laku. Jadi kalau seseorang berada pada kondisi suhu tubuh yang turun atau dingin, maka kecenderungan mereka akan melakukan tingkah laku, yaitu wujud tingkah lakunya adalah memakai baju tebal dan menggunakan selimut atau mantel. Sementara sebaliknya, ketika seseorang berada pada kondisi panas, maka dia akan melakukan tingkah laku dengan wujud mandi, menggunakan kipas, dan memakai baju yang tipis supaya produksi panas yang dihasilkan itu dapat berkurang atau menurun. Baik, selanjutnya kita akan membahas tanda hipertermi. Ada 3 tahapan untuk kita ketahui seseorang mengalami hipertermi ataukah hipotermi. Itu dari onset, course, dan defervescence. Onset saat serangan. Ketika seseorang mengalami hipertermi, maka nadi akan meningkat. Respirasi rate akan cepat dan dalam, menggigil karena meningkatnya ketegangan otot-otot skeletal dan terjadi kontraksi, mengalami pucat, kulit terasa dingin karena vasokonstriksi, kuku-kuku biru karena vasokonstriksi, mengeluh kedinginan, bulu roma berdiri, penghentian keringat, dan terjadi peningkatan suhu tubuh. Sementara pada tahap course, yaitu kulit terasa hangat, perasaan keadaan dingin atau hangat, respirasi rate dan nadi meningkat, rasa haus meningkat, dehidrasi terjadi ringan bahkan sampai berat, kecenderungan seseorang mengantuk, gelisah, delirium, dan kejang. Lesi terjadi pada mulut, hilang nafsu makan, lemah, sakit pada otot-otot karena katabolisme protein. Dan terakhir tahapannya adalah defervescence, kulit terlihat merah dan terasa hangat, berkeringat, menggigil, dan kemungkinan dehidrasi.
Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita membahas, kalau tadi ada hipertermi, maka selanjutnya kita bahas hipotermia dengan suhu kurang dari 36 derajat Celcius. Jadi kalau pada kondisi hipotermia, secara sign yang nampak pada individu atau orang tersebut nampak mengantuk dan sampai koma, bahkan sampai dengan koma ya, apalagi kalau sudah suhu tubuh semakin menurun sampai pada derajat 34 derajat Celcius. Penyebabnya kehilangan panas berlebihan, tidak adekuatnya produksi panas untuk mengganti kehilangan panas, dan terjadi gangguan termoregulasi di hipotalamus. Tanda-tanda klinis hipotermia: suhu tubuh menurun, menggigil berat, perasaan sangat dingin, pucat dan dingin, terjadi hipotensi atau tekanan darah menurun, urin outputnya juga berkurang, koordinasi otot juga berkurang, disorientasi, mengantuk, secara cepat bisa menjadi koma. Baik, berikutnya adalah tempat pengukuran suhu tubuh. Ada banyak yang bisa dilakukan, baik secara oral, aksila, melalui rektal, melalui arteri temporal dan membran timpani. Kalau oral, jelas kisaran suhu tubuh normal itu 37 derajat Celcius, diukur selama 5 sampai dengan 8 menit. Aksila 36,7 derajat Celcius, diukur selama 10 menit. Rektal rentang normal 37,5 derajat Celcius, diukur 2 sampai 5 menit. Kemudian ada arteri temporal dengan pemindah inframerah dan membran timpani. Sekarang kalau di era pandemi seperti saat ini, itu kan rata-rata menggunakan termogan ya untuk mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh normal menurut usia newborn ya, itu rentangnya 36,3 sampai 37,7 derajat Celcius. Pada anak-anak 36,1 sampai dengan 37,7 derajat Celcius. Pada dewasa, suhu normal dikatakan normal jika berada pada rentang 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius, dan pada lansia rata-rata di bawah 36,2 derajat Celcius. Baik, berikutnya kita bahas tentang kondisi yang berhubungan dengan meningkatnya suhu tubuh. Itu ada heat syncope, heat cramp. Kalau heat syncope, episode unconscious yang tiba-tiba oleh karena vasodilatasi kutaneus dan hipotensi dengan sistol kurang dari 100 mmHg, nadi lemah, kulit dingin dan pucat. Intervensi yang bisa kita lakukan adalah posisi kaki lebih rendah dari tubuh, diistirahatkan dan beri intake cairan baik oral maupun melalui IV. Sementara head cramp terjadi perlahan-lahan, kram pada otot rangka dan spasmus. Biasanya terjadi pada otot yang kerjanya paling berat, otot lembek, kulit lembab. Suhu normal atau sedikit meningkat terjadi karena berkeringat banyak dan intake cairan tanpa garam. Intervensinya intake larutan garam secara oral, istirahat pada lingkungan yang sejuk, hindari aktivitas berat selama beberapa hari. Selanjutnya adalah heat exhaustion, kelelahan akibat suhu tinggi, terjadi ketika suhu tubuh meningkat secara berlebihan, tetapi tubuh tidak dapat mendinginkan diri secara cepat. Heat stroke, kondisi ketika tubuh mengalami peningkatan suhu secara drastis hingga mencapai 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Heat stroke biasanya terjadi saat seseorang menerima paparan suhu panas dari lingkungan sekitar di luar batas toleransi tubuhnya. Misalnya saat cuaca sedang sangat terik ya, itu bisa mengakibatkan terjadinya heat stroke. Yang terakhir adalah malignan hipertermi, kelainan genetik langka yang menyebabkan timbulnya respon hipermetabolik. Respon hipermetabolik ini menghasilkan panas sehingga menyebabkan hipoksemia, asidosis metabolik, rhabdomyolisis, dan peningkatan suhu tubuh secara cepat dan sering berdampak fatal. Nah, ini semua adalah kondisi yang berhubungan dengan meningkatnya suhu tubuh. Baik, terima kasih.
atas perhatiannya. Materi manajemen suhu tubuh hari ini sudah cukup sekian saya sampaikan. Selanjutnya kita akan bertemu kembali pada materi asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan manajemen suhu tubuh, dan nanti kita akan bahas lebih detail lagi mengenai bagaimana proses penerapan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan suhu tubuh. Terima kasih sekali lagi atas perhatian rekan-rekan mahasiswa seluruhnya. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.